Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, informasi arus balik Lebaran 2025. Bersama saya, Imron Fadilah. Kepadatan arus balik sudah mulai terjadi di Pelabuhan Majene, Sulawesi Barat. Penumpang dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan telah tiba di Pelabuhan Majene. Ratusan penumpang ini tiba dengan menggunakan kapal perintis Sabuk Nusantara 93 setelah merayakan Lebaran di berbagai wilayah termasuk Kalimantan Selatan. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi di Pelabuhan Majene pada Minggu 6 Maret 2025. Antisipasi adanya kepadatan penumpang dari Pelabuhan Majene menuju Kota Baru, Kalimantan Selatan. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Basarnas disiagakan untuk mengurai penumpang kapal. Ini sekarang dari Majene mau terus ke Pasangkayu. Sebelumnya kami dari Pasangkayu itu perjalanan mudik ke Palu terus lanjut lewat Balikpapan ke Kota Baru. Nah, terus dari Kota Baru ini harus balik kita dari Kota Baru menggunakan ini lewat kapal perintis lanjut mau ke Pasangkayu. Arus balik di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Data dari ASDP Pelabuhan Ketapang selama 24 jam terakhir, ada 46.000 penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Ketapang selama puncak arus balik. Untuk memperlancar arus balik di Pelabuhan Ketapang, petugas telah mengoperasikan lebih dari 30 kapal feri. Memasuki hari kelima setelah Idul Fitri, arus balik penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengalami peningkatan. Diperkirakan hari ini pergerakan penumpang mencapai 168.000 lebih orang. Situasi di Terminal 1A kedatangan domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai ramai dengan masyarakat yang baru tiba maupun mereka yang menjemput kerabat. Kita akan pantau arus balik mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta bersama jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan ada jurnalis Kompas TV Rendra Farandika di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kita akan ke Putri Oktaviani dulu. Selamat siang, Okta. Bagaimana pergerakan arus balik dan kapan prediksi puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta? Selamat siang Imron dan juga saudara. Benar sekali tadi seperti yang sudah disampaikan di awal atau di berita pengantar tadi bahwa memang situasi di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta saat ini situasinya relatif ramai begitu, semakin sore semakin ramai karena memang banyak masyarakat yang sudah mulai berdatangan maupun juga kalau kami pantau di sini tidak hanya mereka yang menggunakan. Ya Okta, nampaknya kita akan dengarkan dulu bagaimana konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kapolri saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Res Area kilometer 456, Pak Kapolda, Pak Gub, Dirut Jasa Raja, Pak Kakor Lantas, dan Pak Kadif Propam, serta teman-teman media. Baru saja kita melaksanakan pengecekan di rest area kilometer 456 di wilayah Salatiga untuk berinteraksi langsung, dan kita tadi mendapatkan informasi bahwa rest area ini termasuk salah satu rest area yang favorit khususnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik baik ke arah timur ataupun melanjutkan dari wilayah Salatiga menuju Jogja, kemudian tujuan-tujuan lain kota-kota di Jawa Tengah, rata-rata mampir di sini. Tentunya kita melihat bahwa pelayanan yang ada di rest area ini juga cukup lengkap fasilitasnya, mulai dari tempat parkir, kemudian tempat
istirahat di mana di dalamnya ada fasilitas-fasilitas yang melengkapi area-area untuk rest, antara lain ada kursi pijat, kemudian ada tempat tidur juga, pemeriksaan kesehatan juga ada, kemudian juga tenan-tenan yang bisa digunakan untuk melayani masyarakat yang mungkin memerlukan makan, minum, dan juga toilet, semuanya ada. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pengelola atau pimpinan rest area kilometer 456, dan kemudian tadi kita juga mengecek langsung terkait dengan pengelolaan rekayasa lalu lintas, khususnya di perjalanan arus mudik dan juga persiapan arus balik. Tadi dilaporkan untuk arus mudik sudah 2 kali dilaksanakan one way lokal, dan untuk arus balik saat ini sudah dilaksanakan 1 kali one way lokal. Untuk data sementara saat ini tercatat kurang lebih 40% masyarakat sudah melaksanakan kegiatan arus balik dengan proyeksi kurang lebih 2,1 atau 2,2 juta. Ada peningkatan di arus mudik kemarin yang tentunya ini harus diantisipasi karena arus balik ini waktunya lebih pendek daripada arus mudik, sehingga tentunya saya meminta dan memerintahkan pada seluruh jajaran untuk betul-betul standby. Arteri, karena memang ini membutuhkan rekayasa yang tentunya terus dinamik. Besok rencana kita akan melaksanakan one way nasional sambil kita terus mengikuti traffic counting sebagai acuan kita untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan baik one way lokal maupun one way nasional. Satu hal yang tentunya saya selalu pesan kepada masyarakat, hati-hati di jalan sehingga kita bisa menekan dan mengurangi angka laka lantas, apalagi masyarakat yang balik tentunya sudah menjalankan aktivitas mulai dari mudik, kemudian ketemu dengan keluarga besar, dan saat ini akan melaksanakan kembali. Ya, kita pesan bahwa pada saat mengalami kecapean, kita sarankan untuk segera istirahat, baik di rest area terdekat dan jangan dipaksakan. Namun demikian, kita tetap akan menyiapkan berbagai macam pelayanan dan juga rekayasa yang sudah kita siapkan baik di arteri maupun di jalan tol, sehingga harapan kita di puncak arus balik nanti semuanya bisa terkelola dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ya, terima kasih. Ya saudara, itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai meninjau rest area kilometer 456 Salatiga, Jawa Tengah. Kita akan kembali ke jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk memantau bagaimana puncak arus balik pada hari ini. Silakan Okta dengan laporan Anda. Ya, Imron dan juga saudara, bahwa memang hari ini atau di siang menuju sore hari ini situasinya di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta sudah semakin ramai dengan masyarakat yang baru tiba. Dan ini tidak hanya mereka atau para penumpang saja, tetapi juga ada keluarga maupun juga teman-teman yang menjemput begitu mereka yang baru tiba di Jakarta. Hari ini Imron dan juga saudara, ada peningkatan yang relatif signifikan
untuk data penumpang, kalau berdasarkan data yang kami dapatkan dari Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta Holik Muardi, hari ini akan ada 168.892 penumpang yang akan tiba maupun berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Ini terdiri dari 76.335 yang berangkat dan 92.557 orang yang tiba. Sementara untuk penerbangan hari ini rencananya akan ada 1.071 penerbangan dengan 539 diantaranya adalah berangkat, kemudian 532 ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi Imran dan juga saudara, itu data secara keseluruhan. Kami jabarkan per terminalnya. Kalau di Terminal 1 ada 275 penerbangan hari ini dengan 45.176 penumpang. Terminal 2 ada 384 penerbangan dengan 58.987 penumpang, dan di Terminal 3 ada 404 penerbangan dengan 64.792 penumpang. Nah, 168.000 lebih penumpang ini naik relatif signifikan, Imron, kalau dibandingkan dengan data kemarin di tanggal 4 April 2025, yaitu ada 146.105 penumpang dengan 1.002 penerbangan. Semakin dekat ke masa akhir cuti maupun juga libur lebaran, memang diprediksi akan mengalami kenaikan begitu dari segi jumlah calon penumpang, karena memang untuk puncak dari arus balik sendiri diprediksi akan terjadi pada besok, pada tanggal 6 sampai dengan 7 April 2025. Artinya bersiap besok, kalau hari ini sudah ada sekitar 168.000, bisa jadi besok akan lebih bertambah lagi. Tidak hanya yang datang, Imron dan juga saudara, kalau kami pantau juga masih ada masyarakat yang tentunya bepergian menggunakan pesawat atau sekedar berlibur, karena memang kalau kita pantau masa libur lebaran ini cukup panjang, bahkan sampai di tanggal 7 April 2025. Nah, dari Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Soekarno-Hatta memproyeksi jumlah pergerakan penumpang bisa mencapai 3,6 juta atau naik sekitar 7,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan lonjakan ini terjadi baik di rute domestik maupun juga internasional. Untuk mengakomodasi Imran dan juga saudara, tentunya dari pihak maskapai ini mengajukan adanya 667 penerbangan tambahan atau extra flight selama periode angkutan lebaran. Dan tentu dari pihak bandara atau otoritas bandara ini juga menyiapkan segala macam fasilitas begitu untuk penunjang di masa arus balik, termasuk juga disiagakan 7.454 petugas gabungan dan juga ada posko yang disediakan sampai nanti beroperasi 11 April 2025. Imran? Baik, jumlah penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten semakin meningkat hingga sore hari ini. Tercatat diprediksi akan lebih dari 92.000 penumpang yang tiba dari berbagai daerah di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kita akan pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV Rendra Farandika di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat sore, Rendra. Pantauan Anda di sana saat ini, apakah jumlah penumpang yang tiba juga jumlahnya semakin meningkat atau bagaimana? Ya, selamat sore Imron dan pemirsa. Saat ini Pelabuhan Ketapang terus didatangi oleh pengendara yang berasal dari Jawa yang ingin menyeberang ke Bali. Data dari ASDP Ketapang sendiri, selama 4 hari terakhir ini ada lebih dari 43.000 kendaraan yang telah melintas dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk. Dan sedangkan ada lebih dari 169.000 orang yang melintas dari Jawa ke Bali. Dan data 24 jam terakhir ini, kendaraan roda 2 mendominasi, yang dimana ada jumlahnya lebih dari 7.000 kendaraan, sedangkan roda 4 atau mobil ada 4.700 kendaraan, dan sisanya ada bus sekitar 300 kendaraan. Dengan total 24 jam terakhir, berjumlah 13.000 kendaraan. Sedangkan jumlah penumpangnya terdata 46.000 kendaraan. Begitu, Imam. Baik, jumlah pemudik di arus balik Lebaran 2025 jumlahnya semakin meningkat yang masuk ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda, Rendra Farandika. Dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Terima kasih rekan-rekan. Dan saudara, usai jeda kami akan hadirkan perbincangan soal arus balik Lebaran 2025 bersama rekan saya Tili Reabella. Tetaplah di Breaking News Kompas TV.